Ada sebuah tenda yang sudah hampir terkubur salju di lereng gunung yang sepi banget. Tapi ada yang aneh. Tenda itu robek besar dari sisi samping dan setelah dicek, sobekannya berasal dari pisau yang dihujamkan dari dalam. Di dalamnya, semua barang masih rapi. Ada jaket tebal, sepatu boot, sampai sisa makanan. Tapi pemiliknya, nggak ada satupun di situ. Pas tim pencari lihat ke arah luar, mereka nemuin 9 pasang jejak kaki yang mengarah ke hutan. Dan ini yang bikin merinding. Jejak-jejak itu cuma berupa bekas kaos kaki atau bahkan kaki telanjang. Logikanya gini, di suhu minus 30 derajat Celcius, lari keluar dari tenda itu adalah sama sekali bukan pilihan orang waras, kecuali ada kondisi yang mendesak banget. Tapi 9 orang ini, yang semuanya pendaki profesional, lebih milih resiko hipotermia, bahkan membeku di luar, daripada harus diam di dalam tenda itu. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam tenda mereka malam itu? Kenapa beberapa dari mereka ditemukan dengan kondisi tulang rusuk hancur, kayak abis ditabrak truk, tapi kulit luar mereka cuma lecet-lecet aja? Hari ini, kita bakal bongkar salah satu misteri paling aneh dalam sejarah pendakian, tragedi Dyatlov Pass. Sekarang kita mundur ke tahun 1959. Zaman itu, Uni Soviet lagi dingin-dinginnya, baik cuacanya maupun situasi politiknya. Ada sekelompok anak muda, mahasiswa dari Ural Polytechnic Institute. Mereka ini bukan pendaki amatir yang cuma modal nekat ya. Mereka ini atlet pendaki level tinggi. Mereka pinter, kuat, dan sudah biasa ngadepin medan berat. Pemimpinnya namanya Igor Dyatlov. Orangnya cerdas, agak keras kepala, tapi sangat peduli sama timnya. Ada juga 2 perempuan di grup itu, Zina sama Lyudmila. Totalnya ada 10 orang dalam satu rombongan pendakian. Mereka ini tipe orang yang kalau di gunung itu bawaannya happy. Mereka bawa kamera, bawa buku diari, dan sering bercanda sepanjang jalan. Tanggal 23 Januari 1959, mereka berangkat. Misinya 1, mencapai puncak Otorteng di pegunungan Ural Utara. Dalam bahasa lokal suku Mansi, Otorteng itu artinya jangan pergi ke sana. Udah kedengeran kayak film horor kan? Tapi, baru beberapa hari jalan, ada satu momen yang kayaknya udah jadi takdir Tuhan. Salah satu anggotanya, Yuri Yudin, tiba-tiba jatuh sakit. Masalah saraf di kakinya kumat. Dia terpaksa pamit pulang duluan dan meluk teman-temannya satu persatu. Yuri nggak tahu kalau pelukan itu adalah terakhir kalinya dia ngelihat teman-temannya hidup. Dia jadi satu-satunya orang yang selamat cuma gara-gara sakit. Bayangin perasaan dia setelah kejadian itu. Pasti jadi momen yang bakal dia inget terus seumur hidup. 9 orang sisanya lanjut nanjak lagi. Mereka nggak tahu kalau mereka lagi berjalan menuju jebakan maut yang nggak bisa dijelaskan oleh sains selama puluhan tahun. Nah, di sini mulai aneh. Selama perjalanan, mereka nulis diary secara rutin. Dari tulisan-tulisan itu, kelihatan banget kalau mereka itu teratur selayaknya pendaki berpengalaman. Mereka bangun camp dengan rapi, ngatur logistik dengan teliti. Nggak ada tanda-tanda mereka lagi stres atau ketakutan. Bahkan, ada fakta unik yang sering dilupakan orang. Mereka sempat nulis koran dinding edisi khusus buat lucu-lucuan di tengah gunung. Isinya tentang Yeti dan eksperimen ilmu pengetahuan. Intinya, mereka semua lagi dalam kondisi mental yang sangat stabil. Tapi tanggal 1 Februari, cuaca mulai memburuk. Ada badai salju besar. Mereka akhirnya mutusin buat bangun tenda di lereng gunung yang namanya Kholat Shakhl. Lagi-lagi, nama ini punya arti yang serem, Gunung Mati. Kenapa Dyatlov milih bangun tenda di lereng terbuka yang kena angin kencang, padahal ada hutan di bawah sana yang lebih terlindung? Para ahli bilang Dyatlov nggak mau kehilangan ketinggian. Dia mau tetap di situ supaya besok pagi bisa langsung lanjut. Ini keputusan seorang profesional yang sayangnya berujung fatal. Malam itu mereka makan, ganti baju buat tidur, dan nulis diari terakhir.
Semuanya tenang, sampai akhirnya sesuatu terjadi. Sesuatu yang kita semua nggak ada yang tahu. Bener-bener no clue. Karena rombongan mereka belum juga kembali ke base camp sesuai jadwal, tim pencari pun diterjunkan. Tanggal 26 Februari, tenda mereka ditemukan. Kondisinya hancur, robek dari dalam, dan hampir semua barang mereka, sepatu, jaket, makanan, masih ada di dalam. Jejak kaki di salju nunjukin kalau mereka nggak lari, tapi jalan keluar tenda cuma pakai kaos kaki atau telanjang kaki. Di suhu minus 30 derajat, bepergian keluar tenda itu bukan keputusan yang bijak. Akhirnya, selang beberapa waktu, mayat-mayat ditemukan. Dan sumpah, kondisi mereka nggak wajar dan bikin bulu kuduk merinding. Mereka nggak meninggal berbarengan. Pertama ditemukan 2 orang di bawah pohon cedar besar, cuma pakai pakaian dalam. Tangan mereka lecet-lecet, kayak habis manjat pohon itu buat ngelihat sesuatu atau sembunyi dari sesuatu. Terus, Igor Dyatlov, Zina, dan Rustem ditemukan di jalur antara pohon itu dan tenda. Seolah-olah mereka lagi berusaha ngerangkak balik ke tenda sebelum akhirnya wafat dalam kondisi membeku. Tapi yang paling parah itu beberapa anggota grup terakhir. Mereka ditemukan di jurang beberapa bulan kemudian. Lyudmila Dubinina ditemukan tanpa lidah dan tanpa bola mata. Thibaut Brignol tengkoraknya retak parah. 2 orang lainnya tulang rusuknya hancur kayak habis ditabrak mobil kecepatan tinggi. Tapi anehnya, nggak ada luka parah di kulit. Tulang di dalam tubuhnya hancur, tapi kulit di luar cuma lecet-lecet. Kok bisa? Dokter yang otopsi mereka sampai bingung. Dia bilang kekuatan yang ngancurin tulang mereka itu setara sama ledakan besar. Tapi nggak ada tanda-tanda ledakan di sana. Kasus ini ditutup dengan kesimpulan paling nggak memuaskan sepanjang sejarah Uni Soviet. Mereka meninggal karena kekuatan alam yang tidak dapat dijelaskan. Orang-orang nggak percaya gitu aja. Teori-teori konspirasi pun bermunculan tanpa ada yang bisa membuktikan validitas kebenarannya secara mutlak. Pertama, teori militer. Banyak yang bilang mereka masuk ke zona uji coba senjata rahasia Soviet. Ada saksi pendaki lain yang melihat bola-bola oranye di langit malam itu. Apakah itu rudal? Atau bom vakum? Ini jelasin kenapa kulit beberapa mayat berwarna oranye dan pakaian mereka mengandung radiasi tinggi. Apakah intelijen Rusia sengaja menghilangkan mereka karena mereka melihat sesuatu yang nggak seharusnya dilihat? Kedua, teori infrasound. Ini teori yang cukup masuk akal secara sains. Angin yang nabrak bentuk gunung tertentu bisa nyiptain suara frekuensi rendah yang nggak kedengeran telinga, tapi bisa bikin otak manusia kena serangan panik mendadak, mual, dan ketakutan luar biasa. Ini bisa jelasin kenapa mereka robek tenda dan lari tanpa arah. Ketiga, teori Yeti atau suku Mansi. Ada yang bilang mereka diserang makhluk kriptid atau penduduk lokal yang marah karena wilayahnya diganggu. Tapi nggak ada jejak kaki lain selain jejak kaki para pendaki. Dan terakhir, teori avalanche atau longsor salju. Tahun 2020, peneliti Swiss pakai data simulasi buat ngebuktiin kalau ada slab avalanche kecil yang nimpa tenda mereka saat mereka tidur. Longsor ini nggak ngubur mereka, tapi cukup buat ngerusak tulang mereka dan bikin mereka panik keluar tenda karena takut tertimbun lebih dalam. Sampai hari ini, Dyatlov Pass tetap jadi pengingat betapa kecilnya kita di depan alam. 9 orang yang paling terlatih sekalipun bisa habis dalam satu malam oleh sesuatu yang sampai sekarang kita cuma bisa nebak-nebak. Kisah mereka bukan cuma soal misteri atau horor, tapi soal solidaritas. Mereka nggak mati sendirian. Mereka berusaha saling bantu, ada yang bagi-bagi baju, ada yang mencoba balik ke tenda demi teman-temannya. Di detik-detik terakhir hidup mereka, mereka tetap satu tim. Menurut kalian sendiri gimana? Apakah ini murni kecelakaan alam kayak longsor salju? Atau kalian percaya ada eksperimen militer Soviet yang ditutup-tutupi?
Atau jangan-jangan bola-bola oranye langit itu benar-benar sesuatu yang asalnya bukan dari bumi ini? Coba tulis teori kalian di kolom komentar, kira-kira apa penyebab luka-luka aneh dan kematian yang gak wajar yang mereka alami. Saatnya kuis. Yuk coba jawab pertanyaan berikut dan tulis jawabannya di kolom komentar.